Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Ramadan Ma'had Al-Quran Universitas PTIQ Jakarta dengan tema Jejak Takwa, Menata Hati, Menjemput Cahaya. Bersama saya Naila Nur Maulida di sini akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, alhamdulillah kita ditemukan lagi nih pada bulan Ramadan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Nah, Ramadan ini sering kita sebut sebagai bulan refleksi, di mana kita sama-sama belajar menahan diri, menata niat, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa juga dengan sesama dari diri sendiri. Nah, tapi muncul satu pertanyaan yang penting nih. Setelah Ramadan lewat, apa yang benar-benar berubah dari diri kita? Apakah kita stuck di situ atau kita istiqomah dengan apa yang kita laksanakan pada saat bulan Ramadan? Nah, apakah Ramadan hanya berhenti sebagai momen perasaan yang hangat atau benar-benar melahirkan tindakan yang berdampak? Sebagai generasi muda, khususnya kita hidup di zaman yang menuntut lebih dari sekadar wacana. Nah, dunia butuh pemuda yang bukan cuma baik secara personal, tapi juga hadir menjadi pengaruh dimanapun ia berada. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana Ramadan bisa menjadi ruang latihan yang kemudian berlanjut menjadi aksi nyata. Bagaimana refleksi menjadi kontribusi, dan bagaimana iman diterjemahkan menjadi dampak. Nah, tentu saja saya tidak sendiri di sini, telah hadir di tengah-tengah kita tentunya guru yang sangat mumpuni pada bidang yang akan kita bahas kali ini. Nah, beliau adalah Asosiat Profesor Dr. AA Siti Solihah MPD selaku Ketua LP2M Universitas PTIQ Jakarta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustazah. Momen Ramadan, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan momen Ramadan ini bersama sehat ya. Amin Ustazah. Nah, baik Ustazah. Jadi yang akan kita bahas mengenai efek Ramadan Ustazah. Nah, mungkin pertanyaan pertama Ustazah, Ramadan itu sering dijadikan sebagai momen introspeksi Ustazah. Nah, tapi bagaimana bulan suci ini bisa mendorong kita nih Ustazah, terutama Gen Z atau yang Gen Alpha, pokoknya anak muda sekarang untuk menjadi pemuda yang berperan. Masya Allah, luar biasa ya tema pada kesempatan hari ini. Bagaimana refleksi Ramadan itu bukan hanya menjadi Ramadan sebagai bulan kewajiban untuk berpuasa, tapi bagaimana efeknya setelah Ramadan, ini yang penting. Kenapa kalau kita lihat makna Ramadan itu adalah pembakaran. Itu artinya selama kita di bulan Ramadan, kita dibakar, kita dituntut, kita terus harus selalu diberikan kekuatan-kekuatan baru selama Ramadan itu, sehingga setelah Ramadan kita bisa lebih effort usaha kita, hasilnya lebih luar biasa. Kenapa? Karena satu bulan Ramadan itu luar biasa, kita ditempa dengan berbagai ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kalau kita melihat itu satu bulan ya, dari mulai sahur yang tadinya kita nggak pernah sahur terus harus sahur, apalagi Gen Z kan aduh males banget, mager gitu ya, tiba-tiba harus sahur. Nah, tapi karena ada momentum Ramadan dan sahur itu adalah sunnah ya, dan upaya untuk menjalin ukhuwah di keluarga, nah itu jadi momentum baru buat kita. Terus lagi puasa yang bisa kapan aja kita ngopi siang misalkan ya, tiba-tiba harus ditahan sampai maghrib baru bisa ngopi. Atau misalkan teman-teman yang enak biasa kesana kesini tanpa hambatan, mungkin bulan puasa ya agak-agak lemes dalam kondisi puasa. Nah, tapi bagaimana kita bisa berupaya apa yang kita lakukan selama Ramadan itu menjadi kekuatan di bulan Ramadan dan kekuatan baru setelah Ramadan, karena terbiasa melakukan beberapa kegiatan baik yang wajib maupun yang sunnah tadi itu. Bila kita memaknai Ramadan sebagai bulan pembakaran yang harus terus kita bakar sehingga kita siap setelah Ramadan. Baik Ustazah, jadi Ustazah memaknai bulan Ramadan sebagai bulan pembakaran. Jadi dimana kalau misalnya kita udah dibakar nih di bulan Ramadan dengan semangat kita tadi itu, di setelah Ramadan kita energinya Ustazah. Nah, apakah bisa Ustazah dibilang Ramadan itu seperti laboratorium tempat kita diuji, dilatih,
dan dibekali kemampuan untuk memberi dampak gitu ya. Pastinya bulan puasa itu selain laboratorium juga bulan edukasi ya. Ya sudah pasti, karena di laboratorium itu kita akan ditempa dengan berbagai penelitian-penelitian tadi itu ya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dari hal yang memaafkan sampai kita harus menahan haus dan lapar padahal kita punya uang untuk membeli. Padahal kita ngumpet-ngumpet juga bisa ya. Tapi bagaimana ketika kita dibuat momentum tidak ada hanya ada satu kewajiban dan tidak boleh melanggar kewajiban, maka itu menjadi laboratorium yang harus kita taati. Kekuatannya itu kan di sana. Nah, kenapa disebut selain laboratorium tadi bulan edukasi? Karena kita di-educate. Educate-nya bukan dalam fisik saja. Ketika kita berpuasa itu fisik kita yang lapar, haus. Sebenarnya nilai edukasinya adalah nilai rasa. Betapa haus itu nggak kuat ya, betapa lapar itu nggak kuat. Kita hanya satu hari yang kita desain untuk tidak lapar. Mereka di Palestina, mereka di Sumatera mungkin sekarang juga sedang merasakan ya masih efek-efeknya. Atau misalkan saudara kita yang makan yang biasanya kita sekali makan padang enak, mereka merasakan hanya makan nasi dan garam atau makannya tidak cukup. Nah, ini juga menjadi bulan edukasi dan juga bulan laboratorium bagaimana kita bisa menguatkan keimanan kita dengan fisik dan psikis kita berpacu untuk lebih baik lagi. Jadi Ramadan bukan sekedar bulan yang tadi dibahas tentang apa, Ramadan itu seperti laboratorium. Nah, juga sebagai bulan refleksi. Mas Reza, kalau melihat mahasiswa sekarang Mas Reza dengan berbagai tantangannya, apa tantangan mereka untuk mengubah refleksi Ramadan menjadi aksi nyata? Ya, kita ingat ya, laisal fata mayakul hadzabi walakin al fata mayakul hanasa. Bukan seorang pemuda yang mengatakan ini bapak saya. Nah, seorang pemuda adalah yang mengatakan inilah saya. Ya, kalau zaman dulu, zaman saya yang milenial ya, itu kalau sudah pegang laptop dan komputernya udah luar biasa. Anak-anak sekarang kan smartphone-nya luar biasa ya, iPhone-nya kalau nggak 16, 18, 17 sampai tak terhingga mungkin ya. Nah, sebenarnya ini tantangan baru untuk masyarakat, untuk anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha, bagaimana memanfaatkan ini sebagai ladang pahala yang pertama. Karena dalam setiap detik chattingan atau klik jari kita itu mengandung pahala dan mengandung dosa. Nah, bagaimana kita memilah itu? Selain itu apa tantangannya? Ada tantangannya, kemampuan anak-anak Gen Z dan anak Alpha pasti lebih cerdas, pasti lebih kreatif, pasti lebih inovatif. Kenapa? Bayangkan kita sekarang ada podcast, ya, terus ada sangat mudah kita membuat TV sendiri. Ya kalau dulu kita, kalau kita nonton TV itu senang banget. Kalau sekarang kita bisa bikin video sendiri, kita channel sendiri. Nah, itu tantangan yang sebetulnya tanpa harus bekerja keras pun fasilitasnya sudah ada di depan mata. Menurut penelitian, kita tuh orang Indonesia, anak-anak dan remaja itu menontonnya minimal 8 jam, bukan lagi maksimal. 8 jam per hari. Bahkan ya, melihat smartphone itu, kita tidak melihat smartphone ketika tidur saja. Bahkan ada yang namanya sleeping call ya. Wah. Ya, sleep call itu juga menarik. Kalau coba ya bayangkan ya, kalau antar mahasiswi ini sleep call ya, tadarusan menjelang tidur sampai tidur ya, kita nggak usah tidur kalau belum bunyinya lepas gitu ya. Nah, itu jadi inovatif. Jadi ketika murojaah itu antar teman juga bisa digunakan. Banyak hal sebenarnya, satu sisi ini menjadi hal yang menantang untuk kita, sisi yang lain juga menjadi kekuatan baru. Betapa mudahnya kita punya teman antar negara ya. Punya teman luar negeri, bahkan mungkin kalau boleh di kutub utara ada temennya juga dapat temennya. Kenapa? Karena aksesnya kan sangat mudah kalau sekarang ya. Nah, itu jadi memang tantangan dunia digital saat ini buat anak-anak zilenial itu, yang pertama jangan pernah mengatakan masa lalu orang tua kita yang hebat. Sesungguhnya kita harus membuktikan ha'anaza. Laisal fata mayakul hazabi walakinal fata mayakul ha'anaza. Jadi bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah bapak saya direktur, bapak saya ini, bapak saya itu. Tapi sesungguhnya pemuda adalah yang mengatakan inilah saya. Mau apa? Mau podcast? Siap. Mau apa lagi? Mau bahasa Arab, bahasa Inggris?
Mau apa lagi? Mau ngajar, oke. Mau apa lagi? Public speaking, halu. Nah, itu jadi kenapa? Karena akses mencari ilmu itu sangat terbuka dan mudah. Barang siapa yang mau ya tinggal sungguh-sungguh ambil di YouTube, banyak video-video ya yang free apalagi ya. Nah, itu sebenarnya tinggal kemampuan kita dan keinginan kuat kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Bisa, Masya Allah sekali. Jadi bukan yang kita bahas di sini bukan cuma sekedar tantangan, tapi genetik kita dapatkan sebagai Gen Z. Jadi jangan kita menggunakan tantangan itu sebagai penghalang. Kita lihat lagi benefitnya yang kita dapatkan yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Nah, baik Ustazah. Kalau begitu Ustazah, atau kompetensi apa yang bisa sebaiknya dikembangkan selama Ramadan Ustazah untuk kita nih biar. Ya, yang pertama tentu keimanan ya. Kalau orang sudah berbicara yakin, jangankan sesuatu yang enak. Yakin itu saya selalu mengatakan iman dan yakin itu adalah jatuh cinta. Ya kan? Jadi kalau orang sudah jatuh cinta pada puasa, jatuh cinta pada Islam, jadi dia akan melakukan segala cara. Ingat, orang jatuh cinta itu akan melakukan segala cara untuk berhasil, untuk mendapatkan cintanya. Tapi kalau orang yang patah hati akan melakukan segala macam alasan. Maka gampang kalau Gen Z-nya itu semangat, tinggal bilang aja. Kalau mereka ditantang satu hal dan mereka bilang siap, dan mereka berusaha untuk melakukan itu berarti tandanya Gen Z yang jatuh cinta dalam beriman. Tapi kalau yang Gen Z baru dibilang, yuk hari ini kita mau misalkan ada kegiatan pengabdian masyarakat, kamu tugasnya memberikan apa gitu di masyarakat, mereka aduh kami nggak bisa ya hari ini saya ada. Nah, ketika dia punya alasan, satu alasan itu pertanda bahwa dia tidak sedang jatuh cinta, maka tinggalkanlah teman-teman yang memiliki banyak alasan. Jadi kuncinya sederhana, kalau mau punya teman yang bersemangat ya, carilah teman yang selalu punya cara untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia sebenarnya sedang jatuh cinta, sedang tingkat keimanannya tinggi. Tapi kalau punya teman yang selalu alasan sana, alasan sini, ya sudah tinggalkan saja. Karena kita hidup mau berjuang dan kita mau sukses. Nah, jadi karakter yang dikembangkan itu. Jadi karakter pecinta yang dikembangkan akan menghasilkan suasana menjadi indah. Benar nggak kalau jatuh cinta indah terus? Ya kalau kita hati senang ya kan bawaannya senang terus, happy terus. Coba bayangkan teman-teman yang ngajar di sini harus kuliah misalnya ke PT IKI. Kenapa itu dijabanin kalau orang sini bilang? Karena kan sayang, karena cinta dengan PT IKI. Kalaupun jauh terasa ringan. Nah, maka karakter yang dikembangkan adalah jadilah pecinta, jadi orang-orang yang jatuh cinta. Karakter yang kedua, sesungguhnya hidup ini penilainya adalah Allah. Ya, kalaupun kita terlepas, misal kita ada dosen, ada orang tua, dan kita butuh validasi dari itu, maka ketika mereka tidak memberikan validasi yang baik untuk kita, cukuplah Allah yang menjadikan diri kita menjadi hebat ya. Karena dengan Allah tidak pernah lupa sama penilaian kita. Ya, nah itu yang kedua. Jadi apapun dalam kehidupan kita, mau divalidasi, mau diberikan terbaik ataupun tidak sama orang lain, yakinlah sama Allah pasti kamu yang terbaik. Kenapa? Biar tumbuh semangat. Yang ketiga, saya selalu ingat ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukra. Aku tidak mengharap makanan, terima kasih apapun dari manusia, tapi aku hanya mengharap ridha Allah. Kenapa ini penting? Kenapa? Kalau ketika di sekeliling kita tidak memberikan kekuatan kepada kita, ada Allah yang selalu menguatkan kita. Nah, jadi kita tidak perlu heboh ingin dicintai, ingin dimintain terima kasih dan lain-lain, karena sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan pahala untuk kita. Nah, karakter kuat, kekuatan ada pada Allah, jatuh cinta dengan keimanan, dan juga mengarahkan semua kehidupan kita kepada Allah, itu adalah menjadi kekuatan kita untuk terus menjadi generasi yang terbaik. Karena sesungguhnya apa? Kita tidak bisa mengharap kepada manusia, yang kita harapkan adalah Allah. Kita tidak bisa jatuh cinta full 100%,
kepada manusia, bahkan kepada orang tua. Kadang kita suka ini ya, kok ya aku udah berbuat baik tapi kok kadang hasilnya tidak masuk. Nah, feedback. Nah, jadi ketika kita mengharapkan feedback dari manusia, kita akan merasa kecewa. Maka terus tanamkan cintanya itu yang luar biasa kepada Allah, sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, itu ya. Masya Allah, menyentuh sekali ya. Yang 3 poin yang selalu saya sampaikan tadi, kaitannya dari iman, yakin, dan cinta, menanamkan cinta sehingga kita saat ingin melakukan apapun itu karena didasarkan kecintaan kita kepada Allah, semuanya mudah. Itu yang tadi saya telah sampaikan, dan beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi. Dan Ustazah tadi menyinggung mengenai apa yang kita lakukan Ustazah untuk nanti, terutama bulan Ramadan yang insya Allah akan dilanjutkan setelah bulan Ramadan itu. Nah, bagaimana mahasiswa PTIQ Ustazah terutama bisa mengimplementasikan ilmu dan keterampilan mereka untuk memberi dampak positif Ustazah? Ya, sebetulnya kalau masuk PTIQ kan skill Qurannya luar biasa ya, kalau saya melihat ya. Jadi bedanya PTIQ dengan mahasiswa yang lain, kalau mahasiswa yang lain skill keagamaan, skill ilmunya. Kalau PTIQ itu ada plusnya, ada Qurannya. Saya selalu bilang masuk PTIQ tidak pernah ada yang menganggur. Kenapa tidak pernah yang menganggur? Karena dari mulai pagi itu sudah diminta untuk berkhidmat sholat berjamaah, ya kan? Terus untuk menjadi imam, terus kalau bulan puasa memimpin tadarus yang ibu-ibu ya, minimal 2 juz kita pasti baca. Kenapa? Karena mau tidak mau kita memimpin untuk itu. Nah, kegiatan itu akan terus dilakukan 10 hari. Bayangkan betapa indahnya kata-katanya, terus kata-kata Al-Quran, bicaranya pasti yang baik-baik di bulan Ramadan. Maka efeknya dalam kehidupan sehari-hari itu akan terbawa. Kenapa? Ilmu perlu 30 hari untuk melakukan pembiasaan positif. Jadi kalau seseorang sudah 30 hari melakukan pembiasaan positif, maka akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Nah, jadi ketika bulan 30 hari kan ya, kita puasa wajib, tadarus, tahajud, sahur, dan makannya kan sangat teratur ya. Nah, jadi kapan buka, kapan sahur, kapan puasa itu kan diatur dalam Islam. Ketika itu 30 hari, maka kalau kita haid nih yang perempuan, kok haid sih, udah enak nih puasa gitu ya, sayang banget tadarus kita nih gitu kan. Kenapa? Karena di hati itu teori psikologisnya menjelaskan kalau sudah menjelang 30 hari, perasaan pembiasaan itu akan semakin kuat. Jadi sebetulnya mudah kalau kita mau melakukan hal yang baik, cukup lakukan 30 hari dan tidak berubah siklusnya. Jadi apapun kepada anak, kepada siapapun, kepada santri, mahasantri, kalau melakukan satu hal saja di pembiasaan 30 hari, akan merubah tatanan kehidupan kita ya. Jadi efeknya, maka puasa itu sebetulnya sedang merubah pembiasaan lebih baik pada hari-hari setelahnya. Jadi kalau orang terbiasa tadarus habis lebaran, masih ada sisa tadarus kan? Pasti tadarus. Kalaupun misalkan harus silaturahim ke sana ke sini ya. Nah, terus juga sis puasa, kenapa harus ada puasa sunnah 6 Syawal? Dalam rangka pembiasaannya 6 Syawal. Dilanjut lagi nanti Senin Kamisnya, dilanjut lagi puasa tengah ya nisfu Sa'ban dan lain-lainnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah melaksanakan pembiasaan di bulan Ramadan, itu artinya kita akan melanjutkan bulan Syawal lebih baik lagi, jadwalnya itu lebih teratur lagi ya. Kadang yang membuat kita merubah ya bukan bulannya tapi kitanya ya. Kalau bulan biasa kan merasanya bebas ya, padahal badan kita, fisik, secara kesehatan mereka membutuhkan fisik yang teratur, kehidupan yang teratur gitu. Jadi yang saya sampaikan itu kita bisa melihat hikmah dari begitu indahnya Islam. Bahkan puasa 30 hari itu jika dikaitkan dengan psikologis itu bisa menjadi merubah kebiasaan. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil ketika kita bulan Ramadan, kita pasti di khairat sebenarnya dalam kebaikan seperti terbiasa gitu. Yeah. Nah, Ustazah, apakah sering terjadi nih? Kita kan ada nih berefleksi Ramadan, kayak lomba-lomba, tapi ternyata ada beberapa orang yang tidak menerjemahkan ini ke aksi nyata, sehingga potensi generasi ini Ustazah terbuang. Ya, jadi memang kekuatan kehidupan itu bukan pada euforia. Yang Ramadan kan kenapa? Karena saya membaca gini ya, kalau saya
kan ada program tahsin Quran di Australia sama di di Malaysia, di negara-negara lain. Di Australia itu mereka suka bilang gini, aduh Bu, saya tuh kangen banget suasana puasa di Indonesia. Nah, jadi ketika saya mendengar itu, ya Allah, mereka aja sangat kangen dengan suasana Indonesia, karena sangat mudah ditemukan di Indonesia itu makanan, cara buka, dan Ramadan itu kental banget dengan keislamannya gitu ya. Tapi bayangkan Bu, kami puasa sekarang itu hampir berapa, 40 derajat. Sampai aspalnya itu panas jadi mencair, dan kami juga harus kerja katanya gitu. Nah, jadi saya bisa menilai, ya Allah, sebenarnya kekuatan Ramadan itu adalah bagaimana merasakan empati yang luar biasa. Ketika kita lapar, semua orang bisa lapar, tapi tidak bisa mengambil hikmah. Lapar ini, oh ya Allah, begini ya rasanya lapar, perutnya sakit. Apa kabar yang tiap hari lapar? Kalau kita kan lapar yang di sistemik, tahu nggak? Sistemik itu lapar yang disengaja biar puasa. Diingatkan. Iya. Terus apa kabar mereka juga yang mencari air bersih yang susah? Ya, maka sebenarnya refleksi Ramadan adalah lebih pada bagaimana hati kita menata untuk menjadi empati. Empati itu merasakan apa kesusahan yang mereka rasakan. Jadi sehingga tidak ada lagi julidan-julidan ya. Jadi ketika orang susah tuh nggak ada lagi kata-kata yang tidak baik. Tapi yang ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Nah, jadi makna Ramadan itu sebenarnya bukan hanya fisik kita yang puasa, tapi batin kita juga merasakan betapa kita harus empati ketika ada orang yang kelaparan. Nah, itu ada orang yang kehausan. Itu makna yang terdalam dari puasa. Jadi makna empati yang harus kita tanamkan agar Ramadan itu membekas ke hari-hari yang lain, sehingga merasakan betapa orang-orang yang banyak dibantu sama kita itu merasakan bahwa mereka sama-sama senasib dan sepenanggungan dengan kita. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa sih yang akan dilakukan, yang hikmah-hikmahnya tentang bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, Ustazah, kalau misalnya kita tarik nih ke lingkungan mahasiswa lagi, ada nggak Ustazah contoh nyata mahasiswa yang mengimplementasikan berhasil menjadi teladan dan menjadi inspiratif selama bulan Ramadan ya Ustazah, yang bisa mungkin dicontoh oleh para pendengar podcast? Oke, jadi bagi mahasiswa selama Ramadan ini menjadi momentum baru untuk kita bagaimana menguatkan diri kita agar setelah Ramadan kita bisa berdisiplin yang pertama. Kenapa? Karena sahur itu tidak pernah pindah waktu. Ada nggak waktu sahur itu jam 3 kan sampai subuh? Kita ganti aja deh sahurnya jam 7, ada nggak? Nggak. Yang pertama dilakukan adalah bagaimana sebagai mahasiswa kita bisa disiplin waktu. Sampai waktu berbuka pun kan teman-teman punya uang jajan. Bisa aja dong beli makanan, ngumpet-ngumpet, nggak ada yang tahu, ya kan? Bisa. Nah, jadi momentum pertama adalah gunakan Ramadan ini sebagai disiplin kita untuk lebih baik lagi. Kenapa? Disiplin waktu kita, disiplin manajemen kegiatan kita, itu penting. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah bentuk ketaatan. Taat itu bukan hanya taat kalau sama Allah sudah pasti ya. Itu number one katanya. Nah, taat menjaga diri kita untuk konsisten hidup, istiqomah. Kenapa? Kita diwajibkan 30 hari puasa. Ketika kita tidak puasa 1 hari, menyesal nggak kalau kita melanggar? Nah, jadi ketika istiqomah itu kita kuatkan untuk 30 hari, maka di bulan Ramadan sesungguhnya kita sedang istiqomah terhadap tugas-tugas kita. Ya, tugas-tugas kemahasiswaan, bikin makalah, gak usah lagi the power of kepepet atau sistem kebut semalam SKS. Nah, jadi sudah mulai itu sudah ada waktu-waktu tertentu. Kenapa? Karena ketika kita istiqomah melaksanakan tugas-tugas dari mulai pagi sampai malam, itu artinya kita sudah melaksanakan puasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketaatan dan istiqomah juga disiplin. Yang ketiga adalah sebagai orang yang beriman, tentunya puasa ini menjadi kendali kita. Maka era zilenial itu, anak-anak Gen Z itu, tantangannya luar biasa ya. Gak usah keluar juga, itu paketnya pasti sekamar. Ya kan? Maka kita yang harus mengerem diri kita. Maka puasa kan mengerem. Kata Allah, kamu boleh berbuka, ya, tapi jangan berlebihan. Sudah ada kolak, sudah ada es campur, sudah ada kopi, sudah ada teh manis.
Yang diminum apa? Cukup air putih setengah gelas, kenyang. Makan kurma juga udah kenyang. Makan ala kadarnya, padahal yang di meja itu banyak nggak? Banyak. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan anak-anak Gen Z? Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ya, maka pilihlah, ini adalah kebutuhan saya atau inilah adalah kemauan. Jadi pilihannya ini kemauan saya atau ini kebutuhan. Nah, jadi 3 hal tadi itu bagaimana kita menyikapinya, disiplin kita, istiqomahnya kita, ya, dan juga keteraturan kita. Juga tadi yang terakhir itu bagaimana kita menyiasati diri. Kita yang memilih diri kita. Ini adalah kebutuhan kita atau ini adalah kemauan kita. Kalau kemauan kita main pakai kerudung begini, pengennya warna-warni. Padahal kebutuhannya dipakainya yang coklat dengan yang coklat. Belinya mah 12 lusin. Nah, itu ya. Jadi memang sebenarnya lebih pada bagaimana hati kita menata diri kita untuk disiplin, untuk istiqomah, terus juga untuk terus menguatkan pembelajaran terus dan keteraturan, dan selanjutnya adalah bagaimana diri kita selama Ramadan ini bisa memilah mana yang lebih penting dari kehidupan ini. Masya Allah sekali ya, jadi dari beberapa pertanyaan tadi aja Ustazah udah menjawab dengan sedetail mungkin, yang membuat kita itu mungkin yang dengar ini kayak kok banyak sekali yang harus dilakukan, tapi poin-poin yang Ustazah sampaikan itu yang kalau kita masukkan ke hati, apalagi kalau diri kita itu ya diri kita sendiri. Jika kita bisa memilah dan memilih yang kita bisa lakukan, terus tadi saya bilang istiqomah dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin banyak sekali yang telah saya sampaikan tadi yang bisa kita ambil dan kita lakukan nanti, bukan sekedar bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan juga. Dan Ustazah yang terakhir Ustazah, karena tadi udah banyak banget nih Ustazah poin-poinnya, mungkin kata-kata singkat tapi mendalam Ustazah yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman Ustazah. Oke, baik. Yang ingin saya sampaikan adalah jadilah generasi yang kuat, yang tidak hanya bisa memberikan kekuatan pada diri sendiri, tapi juga memberikan kenyamanan dan kehangatan untuk orang lain. Sehingga dengan kekuatan kita tidak hanya menjadi diri kita yang sukses, akan tetapi kita bisa sukses bersama, baik itu dalam lingkup keluarga dan masyarakat, juga tentunya Islam kita. Terima kasih banyak Ustazah. Semua tadi motivasinya dan materi-materi Ustazah. Terima kasih sudah menyempatkan datang Ustazah. Terima kasih sudah diundang. Ustazah. Dan semoga kita bisa ya guys mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak hanya sekedar bulan Ramadan saja tentunya, setelah Ramadan dan sampai seterusnya kebaikan itu diistiqomahkan. Baik, mungkin itu saja dari saya Nela Gafawidakah Moderator. Kurang lebihnya mohon maafkan. Allahumma fikir akwan tariq wa bi'an taufiq wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.